Bahkan para ulama mengatakan ilmu tentang Asmaul Husna termasuk ke dalam asyraful ulum, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling agung. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja persilahkan Ustaz Dr. Salahuddin Al-Mahum untuk menyampaikan tausiahnya yang berkaitan dengan Asmaul Husna atau cara merealisasikan Asmaul Husna dalam kehidupan. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan kali ini di siang hari yang semoga Allah memberkahi kita semua, insyaallah kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting karena ini berkaitan dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang sangat indah. Dan kita sebagai seorang muslim ini wajib mengenal Rabb kita, wajib mengenal Allah Azza wa Jalla, siapa saja nama-namanya, dan bagaimana tata cara kita beramal dengan Asmaul Husna ini ya. Pertama, tentang Asmaul Husna atau ilmu tentang Asmaul Husna ini adalah ilmu yang sangat penting. Bahkan para ulama mengatakan ilmu tentang Asmaul Husna termasuk ke dalam asyraful ulum, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling agung ya. Sebab tidak mungkin kita menyembah Allah kalau tidak tahu siapa Allah ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu ya. Dalam doa kita diperintahkan untuk menyebut dulu nama Allah baru meminta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya itu senantiasa mengawali dengan nama Allah, seperti Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Itu Rasul mengawali doa ini dengan lafaz Allahumma. Arti Allahumma yaitu ya Allah ya, atau ya Rahman ya Rahim irhamna, wahai Rahman wahai Rahim rahmati kami. Atau banyak Rasul berdoa dengan menggunakan kata Rabb. Rabb itu adalah salah satu nama Allah. Arti Rabb adalah pencipta, Rabb adalah pemilik, Rabb adalah pengatur ya. Rabb adalah pemberi rizki, penghidup dan pemati, itu Rabb. Dan Rasul banyak berdoa menggunakan nama Allah Rabb. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu banyak doa-doa yang diawali dengan kalimat Rabb, sebab itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna, Asmaullahi taala kulluha husna. Seluruh nama Allah itu husna, tidak ada yang tidak husna. Arti husna itu bagus.
arti husna itu baik, indah, itu husna artinya. Dia muannas daripada hasan. Ya. Asma, ya, ini kan jamak dan dia menjadi muannas. Asmaullahi ta'ala kulluha husna. Ya. Kenapa asma Allah itu husna? Pertama, berdasarkan surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah. Kenapa nama-nama Allah itu dikatakan al-husna? Disebabkan setiap nama Allah itu mengandung sifat Allah. Ya, setiap nama Allah menunjukkan sifat Allah. Misalkan salah satu nama Allah yaitu Al-Hayyu. Ya, Al-Hayyu itu adalah salah satu nama Allah. Al-Hayyu itu artinya apa? Yang maha hidup. Nah, ketika Allah mempunyai nama Al-Hayyu atau yang maha hidup, itu menunjukkan Allah mempunyai sifat hayat, kehidupan. Ya, bukan hanya sekedar nama Al-Hayyu kemudian Allah tidak hidup. Bukan gitu. Allah namanya Al-Hayyu yang maha hidup karena memang Allah pun punya sifat hidup. Ya. Allah punya nama Al-Alim. Artinya yang maha mengetahui. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat Al-Ilmu. Allah punya sifat ilmu, pengetahuan. Bukan sekedar namanya Alim kemudian tanpa ilmu. Ya, Alim berarti menunjukkan Allah mempunyai ilmu pengetahuan. Ya, bahkan dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla, ya, berfirman, ilmuha inda rabbi fi kitab. Ilmunya itu ada di sisi Rabbku di dalam Alkitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak tersesat dan juga tidak akan pernah lupa. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Jadi kalau yang gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Dukun paranormal itu tidak tahu hal yang gaib. Ya, tukang sihir tidak tahu hal yang gaib. Kalau ada orang mengklaim dirinya tahu hal yang gaib, maka bohong. Ya, bahkan dia bisa menjadi musyrik. Dikarenakan apa? Dia mengambil salah satu kekhususan Allah. Ya, menetapkan pada dirinya salah satu kekhususan Allah. Ya. Jadi kalau Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisinya ada kunci-kunci gaib yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya sendiri. Apa itu gaib? Gaib itu sesuatu yang ada tetapi tidak di hadapan kita, itu gaib. Ya, isi yang terjadi di rumah kita sekarang itu gaib. Karena kita ada di masjid, jauh dari rumah. Ya. Surga dan neraka gaib. Ada tapi kita tidak melihatnya. Malaikat, jin itu gaib. Ada tapi kita tidak melihatnya. Nabi Muhammad SAW saat ini gaib. Ada, ya, pernah diutus tapi kita tidak pernah sezaman dengannya, tidak pernah melihatnya. Ya, dan orang beriman diwajibkan mengimani hal-hal yang gaib yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kita tahu hal yang gaib setelah diberitahu oleh Allah. Ya, kita tahu surga dan neraka dan meyakininya karena yang mengabarkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dikabarkan oleh Allah, kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah mempercayainya. Gitu ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Bahkan Allah mengetahui hal yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Di kegelapan lautan terdalam itu ada makhluk apa saja, itu Allah tahu. Ya, benda apa saja yang sudah terjatuh dari atas ke bawah, itu Allah tahu. Ya, yang ada di daratan, yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu daun yang jatuh pun kecuali Allah tahu. Kenapa dia jatuh? Apa yang menyebabkan daun itu jatuh? Bagaimana tata cara jatuhnya? Ya, apakah disebabkan oleh angin, ataukah tertendang oleh burung,
ataukah karena apa gitu ya, itu Allah tahu. Kapan dia jatuhnya itu Allah tahu. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Ya, kecuali semuanya sudah tertera di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, ini berarti Allah Al-Alim, itu menunjukkan Allah mempunyai sifat Al-Ilmu. Ya, punya sifat Al-Ilmu. Ya. Dalam ayat lain, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang hidup di atas bumi kecuali rizkinya sudah Allah tentukan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana dia tempat tinggalnya, di mana tempat tidurnya, itu Allah tahu. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang enggak kebagian rizki misalkan. Ya. Kalau yang bagi-bagi rezeki adalah kita, itu mungkin banyak orang-orang yang tidak kebagian karena kita tidak tahu, dikira sudah dicatat padahal belum. Ya, dikira di sana nggak ada orang, ternyata ada orang. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki itu tahu. Ya, setiap makhluk hidup, baik manusianya, binatangnya, baik yang besar ataupun yang kecilnya, itu Allah Azza wa Jalla tahu, dan Allah yang menanggung rezeki mereka. Ya. Nah, kemudian contoh lain, nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah yang mempunyai sifat rahmah. Ya, menunjukkan Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang, menunjukkan Allah punya sifat rahmah, kasih sayang. Bukan hanya sekedar Rahman tanpa rahmah. Ya. Beda dengan manusia. Manusia mungkin namanya berbeda dengan sifatnya. Namanya Asep tapi kurang kasep. Nah, itu bisa. Itu manusia. Ya, terkadang namanya berbeda dengan sifatnya. Ya, namanya Jamilah tapi kurang cantik misalnya. Itu biasa, itu manusia. Terkadang nama berbeda dengan sifat. Ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Allah itu nama-nama Allah itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada 99 nama Allah, minimal ada 99 sifat Allah. Ya, banyak sekali sifatnya sesuai dengan banyaknya namanya. Ya, walaupun nama Allah itu bukan 99 tapi lebih dari itu. Tak terhingga nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, Ar-Rahman itu menunjukkan Allah mempunyai sifat rahmah. Di zaman Rasul itu ada seorang wanita yang kehilangan putranya. Coba, seorang ibu kehilangan putranya yang masih kecil, gimana tuh? Dia akan mencari ke sana ke sini. Yang masih menyusui putranya itu, ya hilang tiba-tiba. Cari ke sana kemari nggak ada. Sampai tiba-tiba sudah lama mencari, dia mendapatkannya di satu tempat dan dia ambil putranya itu, kemudian disusuinya. Nah, Rasul SAW dan para sahabat ketika itu melihat wanita itu yang begitu sayang terhadap ibu itu, begitu sayang terhadap putranya, mengatakan, mungkinkah sang ibu meletakkan anaknya ini di bara api? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Ibu ini sangat sayang terhadap putranya, gak mungkin dia membakar putranya itu di bara api. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, ya, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh Allah itu lebih rahman, lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding wanita ini menyayangi putranya. Ya. Jadi tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan membakar manusia-manusia ke dalam neraka kecuali memang dikarenakan kezaliman manusia itu sendiri. Gitu ya. Itu. Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 156, ya, Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku menyentuh segala sesuatu. Tidak ada makhluk pun kecuali berada di bawah rahmat Allah. Bahkan untuk Rahman, nama Rahman ini adalah
rahmat Allah yang mencakup segala sesuatu. Bukan hanya mukmin, kafir pun mendapatkan rahmat Allah dari nama Ar-Rahman ini. Orang kafir pun minum sekarang dengan air segar. Mereka makan dengan makanan yang nikmat, diberi harta, diberi kesehatan. Itu pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman. Ya, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Maka ketika Allah Azza wa Jalla mengabarkan dirinya di atas arsy, arsy ini makhluk yang paling besar. Artinya seluruh makhluk itu berada di bawah arsy. Langit itu berada di bawah arsy dan tercakup oleh arsy. Ya, di bawah arsy semuanya. Nah, Allah mengabarkan dengan menggunakan nama Ar-Rahman, bukan menggunakan nama yang lain. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ini untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu pun mencakup arsy. Apalagi makhluk-makhluk yang lebih kecil di bawah arsy, itu jelas mereka tercakup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun nama Allah Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, dan Allah itu sangat rahim terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau rahim ini rahmat Allah khusus untuk orang beriman. Ya, makanya nanti akan ada orang-orang yang datang kepada Allah membawa banyak dosa. Tapi kemudian dosa itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dia dimasukkan ke dalam surga dikarenakan rahmat Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menyediakan 100 rahmat. Ya, 100 rahmah. Satu rahmah Allah turunkan ke dunia ini. Karena pengaruh satu rahmat ini, sejak diciptakannya dunia sampai nanti akhir zaman, ya, seorang ibu menyayangi anaknya, seorang ayah menyayangi anaknya, gitu ya. Seorang anak menyayangi orang tuanya, itu adalah pengaruh rahmat Allah. Tidak ada binatang yang buas pun dan dia memakan anaknya sendiri. Itu pengaruh rahmat Allah. Ya, saat ini ribuan orang menikmati fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Udara yang segar, air yang segar. Ini pengaruh dari satu rahmat Allah. Ada orang-orang yang mendapatkan istana besar dari Allah Azza wa Jalla, kekayaan yang tak terbatas di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengaruh dari satu rahmat Allah. Jutaan ikan mereka mendapatkan rezekinya saat ini, itu pengaruh dari satu rahmat Allah. Maka bagaimana dengan 99 rahmat Allah yang akan khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman? Ya, maka di antara rahmat Allah, satu kebaikan yang kita lakukan dihitungnya 10 minimal, atau 700, atau dilipat gandakan dengan kelipatan yang tak terhingga. Itu diantara rahmat Allah. Seandainya kebaikan dan keburukan dihitungnya satu-satu, kita akan celaka nih. Ya, hari ini kita melakukan satu keburukan dan satu keburukan. Seandainya satu keburukan dan satu kebaikan itu dihitung satu-satu, niscaya kita akan celaka. Karena keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan. Ya, nah ini satu kesempatan yang luar biasa ketika kebaikan dilipat gandakan 10. Jadi kalau hari ini kita melakukan 3 kebaikan dan 3 keburukan, tercatat di sisi Allah 30 kebaikan dan 3 keburukan. Kalau keburukan tidak dilipat gandakan. Ya, nah ini pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh nama Allah yang lain, Al-Azizul Hakim. Ya. Al-Aziz ini adalah nama Allah, artinya Allah yang maha perkasa. Al-Aziz itu maha mulia lagi perkasa, yang menunjukkan Allah punya sifat izzah, keperkasaan, kemuliaan. Nah, Al-Hakim ini nama Allah yang artinya yang maha bijaksana, yang menunjukkan Allah punya sifat hikmah atau kebijaksanaan. Gitu. Dalam Al-Quran, nama Allah Al-Aziz dan Al-Hakim itu senantiasa dipadukan, disatukan.
wa huwal azizul hakim. Itu banyak, bukan hanya satu ayat, beberapa ayat ia senantiasa direndengkan antara Al-Aziz dengan Al-Hakim. Apa makna daripada penyatuan nama Allah Al-Aziz dengan Al-Hakim ini? Para ulama mengatakan, ya diantara Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa izzahnya Allah, ya izzahnya Allah atau keperkasaan Allah, kemuliaan dan keperkasaan Allah itu tidak menyebabkan Allah zalim. Walaupun Allah perkasa dan mulia, Allah tetap hikmah, gitu maksudnya. Walaupun Allah perkasa dan mulia, Allah tetap hikmah. Jadi Allah tidak zalim. Beda dengan manusia, ketika dia jadi raja, jadi pemimpin, jadi penguasa, biasanya dia tidak hikmah. Dia akan zalim terhadap rakyatnya. Ya, Fir'aun zalim terhadap rakyatnya. Dia raja soalnya. Nah, Allah Azza wa Jalla walaupun raja, Al-Aziz, punya kekuatan, kekuasaan, itu tidak menyebabkan Allah zalim. Allah tetap hikmah. Maka senantiasa diiringi wa huwal azizul hakim. Ya. Dan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah itu bukan berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan kekuatan, berdasarkan izzah. Jadi Allah hikmah bukan berarti Allah takut. Allah hikmah, Allah pun kuat. Beda dengan manusia, dia bijak karena khawatir digeser, khawatir digoyang kursinya nih, gitu ya, oleh rakyat. Khawatir demo besar-besaran, akhirnya bijaklah dalam masalah ini, bijak saja, gitu ya. Karena khawatir, karena dia lemah sebenarnya. Jadi orang-orang yang bijak kebanyakan dia lemah, bukan karena kuat. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak. Allah kebijaksanaannya tidak berdasarkan kelemahan, tapi berdasarkan izzah, keperkasaan. Dan keperkasaan Allah tidak menyebabkan Allah zalim, Allah tetap hikmah. Inilah kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, wa huwal azizul hakim. Ya, maka banyak disatukan kata Al-Aziz dan Al-Hakim. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya bahwa nama Allah Subhanahu wa taala, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tauqifiyah, la majala lil aqli fiha. Arti tauqifiyah, kita tidak mengetahui nama Allah kecuali berdasarkan dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka kita tidak boleh mereka-reka, ya, menamai Allah dengan nama-nama sesuka kita. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ini sifatnya tauqifiyah. Dan Allah mengatakan, ya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya darimu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya. Ya, semuanya akan ditanya. Bahkan dalam surah Al-A'raf ayat 33 ada beberapa yang Allah haramkan, ya, dan yang paling haram adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, maka di sini Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Ya, katakanlah semata-mata yang diharamkan oleh Rabbku adalah perkara-perkara yang buruk, al-fawahish, perkara yang menjijikkan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Wal isma wal bagya, juga perbuatan dosa itu diharamkan. Wal bagya, melampaui batas, ya bighairil haq, tanpa hak yang jelas, itu diharamkan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan juga melakukan kesyirikan yang tidak ada, ya, hujahnya tentang hal itu. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan juga engkau berkata-kata tentang Allah dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Nah, maka tidak boleh kita
berkata-kata tentang Allah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, sifatnya tauqifiyah. Nah, kemudian nama Allah ini itu tidak terbatas. Jadi nama Allah bukan 99 tanpa batas. Dan kita tidak mengetahui berapa jumlah nama Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita tahu hal ini? Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang Kau miliki. Sammaita bihi nafsak, dengan nama-nama yang Engkau namai untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang Engkau turunkan di dalam Al-Quran, di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang Engkau sembunyikan, yang Engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Nah, apakah kita tahu nama-nama yang Allah sembunyikan di ilmu gaib? Jelas tidak tahu. Maka nama Allah Azza wa Jalla itu banyak tak terhingga. Ya. Nah, kemudian ada hadis lain yang mengabarkan adanya sayembara besar. Ini juga berlaku untuk kita nih, sayembara ini ya. Ini sayembara dari Rasulullah dan pada hakikatnya dari Allah Azza wa Jalla. Hadiahnya surga. Ya. Sayembara hadiahnya surga. Apa sayembaranya? Sayembaranya mengumpulkan 99 nama Allah. Ya, Rasul mengatakan, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahida, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mampu menghafalnya, memaknainya dan beramal dengan kandungannya, dia akan masuk surga. Nah, ini Allah punya 99 nama di hadis ini. Apakah ini maksudnya Allah hanya punya 99 nama? Tidak. Bukan 99 nama. Tapi yang disayembarakan hanya 99 nama. Kalau tidak, maka nama Allah banyak tak terbatas. Ya. Sama dengan saya punya uang 100.000 yang saya siapkan untuk sedekah. Apakah artinya ini saya hanya punya 100.000? Tidak. Tapi yang disiapkan untuk sedekah adalah 100.000. Sama dengan sabda Rasul ini. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mampu mengumpulkannya, maka dia akan masuk surga. Apakah Allah hanya punya 99 nama? Tidak. Tapi sayembara untuk mengumpulkannya cukup 99 saja. Nah, dari sinilah banyak ulama yang lantas menghimpun 99 nama Allah. Karena yang mengumpulkannya adalah ulama dan mereka adalah manusia biasa, maka terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf yang 99 nama, yang 99 nama Allah itu yang mana saja? Ya, itu terjadi khilaf sedikit. Karena Rasul tidak pernah mendiktekan, wahai orang-orang, ini 99 nama Allah. Itu tidak didiktekan oleh Rasul. Sebab kalau didiktekan, itu bukan sayembara. Ya, itu bukan sayembara. Di mushaf kita itu di covernya senantiasa ada 99 nama Allah. Itu versi beliau. Ya, saya nggak tahu siapa beliaunya, tapi itu versi ulama itu. Ibnu Utsaimin di buku ini juga menghimpun 99 nama Allah. Versi beliau. Kalau beliau berdasarkan abjad, dari A dulu, ya dari alif dulu, baru ke B-nya, ya ke ba-nya, baru setelah itu ta, baru jim, baru ha, gitu ya. Ini 99 nama Allah Azza wa Jalla dihimpun oleh beliau. 81 nama dari Al-Quran, 18 nama dari Al-Hadis.
Ya, sehingga 99. Nah, karena yang menyusunnya adalah ulama, maka ada beberapa nama yang dikhilafkan. Ya, seperti kata Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu apakah nama Allah ataukah bukan nama Allah? Ibnu Utsaimin di sini tidak ada nama Ar-Rasyid di sini. Ya, Sa'ad Wahab Al-Qahtani itu pun tidak memasukkan nama Ar-Rasyid di dalam Asmaul Husna, di dalam buku Asmaul Husna beliau. Tapi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini guru Utsaimin, itu memasukkan nama Ar-Rasyid sebagai nama Allah. Artinya ada beberapa nama yang dikhilafkan, sebab memang ini sifatnya adalah ijtihad. Ya, sifatnya adalah ijtihad. Ya, maka di kita ada yang namanya Abdul Rasyid. Mungkin dia meyakini bahwa Ar-Rasyid adalah salah satu nama Allah yang Maha memberi petunjuk, gitu ya. Tapi tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa Ar-Rasyid adalah nama Allah Azza wa Jalla, sehingga Ibnu Utsaimin tidak memasukkan kata Ar-Rasyid menjadi nama Allah. Ya. Nah, ini sayembara ini masih berlaku. Ya, siapapun yang ingin ikut bersayembara maka silahkan. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, bahwa kaidah berikutnya, ya, nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ada nama Allah Subhanahu wa taala ada yang mutaaddi, ada yang lazim. Ya, arti mutaaddi itu nama Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu berpengaruh kepada yang lain. Contohnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu menunjukkan Allah mempunyai sifat rahmah dan juga menunjukkan bahwa Allah merahmati orang lain. Gitu ya. Itu namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi tidak hanya nama Allah Ar-Rahman kemudian Allah tidak merahmati orang lain. Ya, nama Allah Ar-Rahman itu menunjukkan Allah mempunyai sifat rahmah dan menunjukkan adanya makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama Allah Al-Hayy, ya, nama Allah Al-Hayy ini adalah lazim, menunjukkan Allah Azza wa Jalla hidup. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala hidup. Ya. Nah, kemudian di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang Ibnu Utsaimin kumpulkan, ya, pertama ini nama kata Allah sendiri, Allah. Ya. Ini adalah Asmaullah Al-A'zam. Nama Allah yang teragung dan yang paling terkenal. Ya, nama Allah yang paling terkenal. Kemudian Al-Ahad. Ya, Al-Ahad ini pun salah satu nama Allah. Kemudian Al-A'la. Kemudian Al-Akram, kemudian Al-Ilah, kemudian Al-Awwal, kemudian Al-Akhir. Nah, ini nama Allah yang dari huruf Hamzah. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengumpulkan ada 7. Ya. Ya, Allah itu adalah nama Allah yang menunjukkan Allah punya sifat uluhiyah. Jadi setiap nama Allah mengandung sifatnya. Ya. Nama Allah itu menunjukkan Allah punya sifat al-uluhiyah, yaitu sifat yang berhak untuk disembah, sifat ketuhanan. Ya. Al-Ahad ini pun nama Allah dan hanya di dalam Al-Quran hanya disebut 1 kali dalam surah Al-Ikhlas. Ya, dan surah Al-Ikhlas ini menunjukkan ayat-ayatnya itu hanya menunjukkan tentang Allah saja. Ya, kalau kita renungi surat Al-Ikhlas, ini surat Al-Ikhlas artinya surat kemurnian. Karena memang di dalamnya tidak berbicara sejarah, tidak berbicara hukum,
ya hanya berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu ahad. Ahad itu artinya tunggal. Ahad itu artinya satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Allahus samad. Dan Allah as-samad. Apa arti as-samad? Arti as-samad, para mufassir mengatakan adalah dia yang berilmu yang sudah sempurna keilmuannya, atau dia sang raja yang sudah sempurna kerajaannya, ya, atau dia ar-rahim yang sudah sempurna rahmatnya, ya. Sehingga diterjemahkan di Al-Quran, ya, terjemahan Al-Quran Departemen Agama sering menerjemahkan kata Allahus samad. Allah adalah dia tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Karena nama-namanya sudah sempurna, sifat-sifatnya sempurna, sehingga sesuatu yang lain itu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allahus samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak butuh Allah. Semuanya butuh Allah. Bahkan iblis untuk dapat hidup sampai akhir zaman itu pun butuh Allah Azza wa Jalla. Maka dia berdoa kepada Allah, ya, agar dikekalkan. Ya. Sebab iblis sendiri mengakui bahwa Allah itu penghidup dan pemati. Iblis tahu bahwa Allah itu pencipta. Iblis tahu bahwa Allah itu mulia. Bukan tidak tahu. Dari sisi rububiyah iblis lurus. Ya. Dari sisi rububiyah, tauhid rububiyah itu iblis itu lurus. Ya, dia mengakui Allah pencipta, ya, karena dia mengatakan, ya, dalam firman-Nya Allah berfirman, ya, ketika dia ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, aku tidak sujud kepada Adam dikarenakan engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, iblis tahu nggak Allah Maha Pencipta? Tahu. Bahkan iblis sendiri mengatakan gitu. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tapi dia sombong, seolah-olah api lebih mulia daripada tanah, dan dia membangkang perintah Allah Azza wa Jalla. Dia kufur dikarenakan membangkangnya, bukan dikarenakan kesalahan tauhid rububiyah. Ya. Bahkan iblis tahu kalau Allah itu maha mulia. Ya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Iblis tahu Allah maha mulia. Ya. Tapi kenapa dia kufur pada Allah? Dia tahu maha mulia, itulah kesombongan. Ya, dia tahu Allah Azza. Dan iblis itu takut kepada Allah. Takut terhadap neraka. Tapi karena kesombongan yang luar biasa tidak menyebabkan dia beriman. Itu iblis. Ya. Jadi kufurnya iblis dikarenakan iblis itu tidak mau patuh terhadap Allah Azza wa Jalla. Bukan tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Nah, banyak sekarang manusia-manusia yang tidak mengetahui Allah Maha Mulia, yang tidak mengetahui Allah pencipta. Bahkan ada manusia-manusia yang ateis, anti Tuhan. Itu kan lebih kufur daripada iblis. Ya, iblis tahu bahwa Allah itu ada. Tapi kalau ateis, dia tidak tahu. Mungkin karena kesombongan juga. Sebenarnya akal manusia yang lurus, dia pasti mengetahui langit itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Ya. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Nah, kenapa lafaz lam yalid itu diawalkan oleh Allah daripada walam yulad? Ya. Para ulama mengatakan ini Allah ingin membantah jutaan orang yang meyakini Allah yalid. Sebab sampai saat ini banyak orang-orang yang meyakini Allah itu yalid, Allah itu beranak, Allah itu punya anak.
Nasrani meyakini Allah punya anak. Isa adalah anak Allah. Itu menurut Nasrani. Yahudi meyakini Allah pun punya anak. Kata Yahud, Uzair adalah anak Allah. Ya. Musyrikin Mekah itu pun meyakini Allah punya anak. Malaikat adalah putri-putri Allah. Nah, maka untuk membantah ini semua, Allah Azza wa Jalla mengawali firman-Nya dengan mengatakan lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah sesuatu apapun. Arti sekufu itu setara. Ya. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ini juga sebagai penegasan bahwa Allah itu esa. Allah itu tidak punya anak, dan Allah itu tidak dilahirkan. Kenapa? Sebab sesuatu yang setara, ya, atau anak itu biasanya hadir dikarenakan adanya perkawinan sesuatu yang setara. Manusia kawin dengan manusia, ada anak manusia karena setara. Kucing dengan kucing, ada anak kucing karena setara perkawinannya. Coba kalau kucing dengan kuda misalkan, atau kucing dengan kambing kawin, itu nggak setara, nggak sekufu. Ayam dengan kucing nggak setara dengan sekufu. Nah, perkawinan yang tidak setara itu tidak mungkin menghasilkan anak. Ya. Nah, Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka bagaimana mungkin adanya anak? Gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, membahas nama-nama Allah ini tidak akan terlepas dari membahas sifat-sifat Allah. Ya. Karena nama Allah menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sifat Allah Azza wa Jalla ini pun adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan dari satu sisi manapun, sebagaimana namanya Allah yang sempurna. Ya. Allah Al-Hayya, Allah punya sifat Al-Ilm, mengetahui. Allah Qudrah, mampu melakukan segalanya. Allah Sama, Allah Basar, Allah mendengar dan melihat. Allah Rahmah, Allah Izzah, Allah punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat kemuliaan, keperkasaan. Allah punya sifat hikmah wal ulu. Ya, Allah punya sifat kebijaksanaan. Allah punya sifat ketinggian, Al-Azamah. Allah punya sifat keagungan. Ini sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dalam surah An-Nahl ayat 60 Allah berfirman, ya lilladzina la yu'minuna bil akhirah matsalus saw walillahil matsalul a'la. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang agung. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Nah, maka sifat Allah Azza wa Jalla itu senantiasa husna, ya. Tidak ada yang tidak ada sifat kekurangan, ya. Adapun sifat-sifat yang negatif, yang tidak positif, maka sifat-sifat ini dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla dari dirinya. Seperti al-maut, itu tidak mungkin Allah mati. Al-jahl, kejahilan, kebodohan, tidak mungkin Allah bodoh. An-nisyan, lupa, Allah tidak mungkin lupa. Al-ajz, ya, lemah, tidak mungkin. Al-am, ya, al-ama, Allah buta, itu tidak mungkin. As-sam, Allah bisu, itu tidak mungkin. Ya. Maka Allah menghilangkan sifat-sifat ini dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, Allah mengatakan dirinya tidak pernah mati. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan
bahwa kematian itu tidak mungkin menyentuh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah tidak lupa. Dalam surah Thaha ayat 52, fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa. Ya, semuanya terdapat dalam kitab dan Rabbku tidak tersesat dan tidak lupa. Ya, lupa dalam artian tidak ingat dengan sesuatu yang telah terjadi, itu tidak mungkin. Tapi kalau nasiya atau nisyan yang artinya meninggalkan, itu Allah punya sifat itu. Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa dengan Allah dan Allah pun melupakan mereka. Nah, melupakan mereka artinya Allah meninggalkan mereka. Ya. Allah tidak mungkin lemah. Ya, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu ya min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lemah terhadap sesuatu apapun yang ada di langit ataupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu melakukan segalanya. Ya. Jadi gitu. Ya. Nah, Allah pun tidak pecak. Nanti di akhir zaman akan ada sosok manusia yang dia itu pecak. Dan dia akan mengakui dirinya Tuhan. Ya. Dan ini adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu sosok manusia biasa sebenarnya, manusia biasa dari Bani Israel, pendek, keriting, kulitnya putih, ya, dan salah satu matanya itu seperti anggur yang keluar, nonjol keluar gitu ya, seperti anggur yang keluar, tidak bercahaya, artinya buta, salah satu matanya, ya, jadi hanya melihat dengan satu mata saja. Dia adalah manusia yang pura-pura masuk Islam. Jadi Dajjal akan pura-pura masuk Islam. Setelah banyak pengikutnya, maka dia mendeklarasikan sebagai nabi, mengaku sebagai nabi. Ketika banyak pengikutnya, maka ya dia pun mengaku dirinya adalah Tuhan. Ya. Nah, karena dia mampu bermain sihir, maka banyak orang yang mempercayai dirinya adalah Tuhan. Nah, maka dari itu Rasul mengatakan, ya, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu pecak dan Rabbmu tidak pecak. Gitu. Jadi artinya kalau ada orang pecak yang mengaku dirinya Tuhan, jangan percaya. Masa Tuhan pecak? Gitu ya. Ini sifat negatif. Sifat negatif tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak tuli. Ini berdasarkan firman Allah, ayyuhan nas, atau sabda Rasulullah ya. Ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Wahai manusia, ya, lirihkanlah dosa-dosa kalian, doa-doa kalian, karena kalian tidak berdoa kepada Allah yang kalian tidak berdoa kepada Dia yang tuli atau Dia yang tidak ada, tapi kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar dan senantiasa ada. Ya. Nah, kemudian ada orang-orang yang menyifati Allah dengan sifat yang berkekurangan, maka Allah menghukum mereka. Di antaranya orang Yahud. Ya, orang Yahud adalah orang yang paling lancang. Tidak ada satu manusia pun kecuali sudah direndahkan oleh orang Yahudi. Bahkan Rasul sendiri direndahkan oleh orang-orang Yahud. Jangankan Rasul, Allah Subhanahu wa taala sendiri direndahkan oleh orang-orang Yahud. Ya. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Yahudi mengatakan nama Allah itu terbelenggu. Nama Allah terbelenggu. Arti terbelenggu ini ya terbelenggu, tidak pernah memberikan apa-apa. Ya. Ghullat aidihim, semoga terbelenggulah tangan-tangan mereka, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dari apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah
itu terhampar memberikan infak kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi ini kelancangan orang Yahud yang mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Ya. Atau Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Ya, Allah juga mendengar itu dan Allah mengatakan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah sudah mendengar orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Ini orang-orang Yahudi yang mengatakan itu. Sanaktubu ma qalu, akan kami catat perkataan mereka. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal harik. Dan mereka pun sudah membunuh para nabi tanpa hak, dan pada hari kiamat akan kami katakan, ya silahkan rasakan azab yang membakar. Ya. Ini karena kelancangan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kekurangan. Nah, kalau ada sifat Allah yang seolah-olah bermakna negatif dan juga mengandung makna positif, maka tetapkan yang positif bagi Allah dan hilangkan yang negatifnya. Contohnya apa? Misalkan kalau ada orang yang bertanya apakah Allah punya sifat makar. Makar itu artinya apa? Tipu daya, tipu-tipu lah. Makar itu tipu-tipu ya. Apakah Allah punya sifat makar? Apakah Allah menipu? Nah, ini tidak boleh kita katakan iya, juga tidak boleh kita katakan tidak, tapi harus rinci. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ya, ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka orang-orang munafik berbuat makar, tipu daya. Wa yamkurullah, dan Allah pun berbuat tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka. Nah, apakah Allah mempunyai sifat menipu? Maka tidak boleh kita katakan ya berdasarkan ayat ini, gitu ya. Atau kita tidak boleh mengatakan tidak, tapi kita katakan secara rinci, ya Allah menipu orang-orang yang berhak ditipu. Siapa yang berhak ditipu? Munafik. Sebab ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya, kenapa Allah menipu orang munafik? Dikarenakan orang munafik menipu Allah. Jadi Allah mampu mengalahkan seseorang dengan senjata mereka sendiri. Ini menunjukkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, senjata mereka tipuan, Allah kalahkan mereka dengan tipuan itu sendiri. Ya. Adapun kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menipu. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji-janjinya. Kata Allah, salatlah di sana ada surga. Enggak mungkin orang-orang salat kemudian ternyata surganya enggak ada. Itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin seperti itu. Jadi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Ya, surga memang ada dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan itu. Allah alam, sudah jam 10, sudah 1 jam ya kurang lebih saya berbicara dari jam 9 tadi. Ya, kalau ada yang ditanyakan atau menambahkan, saya persilahkan.